Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu hebat semua? Perkenalkan nama saya Sandi Aging Gustiana, Kepala SMPN 1 Atap 1 Cipatujah. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan mengenai ringkasan materi tentang komunitas belajar. Ini berkaitan dengan topik PMM untuk SKP yang saya pilih yaitu tentang aktivasi kegiatan komunitas belajar. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada pengawas pembina yang terhormat Bu Haji Yuyu Siti Yuliati yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan, motivasi kepada saya sendiri, juga kepada rekan-rekan kepala sekolah lainnya untuk terus meningkatkan kompetensi dan menjadi yang terbaik berdampak kepada guru dan peserta didik di sekolah. Terima kasih Bu Haji Yuyu. Nah, untuk tahapan pembahasan ini, bahwa setiap orang itu ditentukan oleh komunitasnya, menurut Orson Scott Yard. Apa yang akan kita bahas secara singkat dan ringkas di komunitas belajar ini? Pertama adalah tentang pengertian, tujuan, dan manfaat. Berikutnya adalah tentang ide besar komunitas belajar, siklus, dan ketentuan. Ketiga, tentang aktivitas, simulasi, dan rencana tindak lanjut. Baik, kita langsung saja menuju yang pertama. Apa itu komunitas belajar? Nah, di sini berdasarkan pengertian dari panduan itu adalah bahwa komunitas belajar adalah sekelompok pendidik dan tenaga kependidikan dalam satu sekolah yang belajar bersama-sama dan berkolaborasi secara rutin dengan tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar peserta didik. Highlight-nya yaitu adalah belajar rutin, terukur untuk pembelajaran peserta didik. Jadi akhirnya adalah di peserta didik. Bagaimana kualitas proses dan hasilnya bisa meningkat. Nah, lalu apa sih tujuan diadakannya kombel di sekolah? Itu adalah untuk meningkatkan kompetensi pendidik, membangun budaya belajar bersama yang berkelanjutan sehingga berdampak pada peningkatan hasil belajar peserta didik. Jadi ini adalah tentang kompetensi belajar bersama dan berkelanjutan. Tidak hanya satu kali, dua kali atau insidental, tapi rutin. Walaupun cuma sebentar, tapi rutin itu lebih baik daripada satu kali lama gitu ya. Nah, mengapa sih kombel itu penting? Dari peribahasa Afrika bahwa jika kamu ingin pergi dengan cepat, maka pergilah sendiri. Namun, jika kamu ingin pergi jauh, maka pergilah bersama-sama. Nah, karena perjalanan pendidikan itu adalah jauh dan menantang, kalau kita ingin cepat, maka sendiri dan capek juga, tidak ada yang membantu. Maka kalau kita ingin mencapai yang lebih banyak, lebih jauh, maka kita harus pergi bersama-sama. Itulah esensi dari kebersamaan, dari komunitas. Pertama adalah bagaimana kombel ini menjadi wadah untuk merealisasikan terjadinya kolaborasi antar pendidik. Jadi wadah kata kuncinya. Yang kedua, bahwa pendidikan itu dari semua peserta didik adalah tanggung jawab kolektif. Tidak hanya tanggung jawab satu atau dua orang guru saja, atau dari kepala sekolah saja, atau dari wakasek saja. Tapi semua warga sekolah semuanya adalah bertanggung jawab. Bahkan pihak keluarga dan masyarakat juga adalah ikut bertanggung jawab dalam pendidikan. Ketiga, ketimpangan kompetensi antar pendidik dapat diminimalisir. Dulu kita kenal ada yang namanya guru killer, guru favorit ya, guru baik dan guru yang tidak baik gitu. Nah, ini semua harus dihilangkan bahwa semua itu guru itu baik, semua guru itu favorit, semua guru itu terbaik untuk mengajar. Siapapun gurunya adalah bisa memberikan pelayanan yang sama. Maka dari itu dengan adanya kombel ini maka ketimpangan kompetensi ini bisa diminimalisir. Keempat, itu pengalaman belajar dengan kualitas sama siapapun pendidiknya. Seperti yang dijelaskan, bahwa siapapun gurunya itu akan bertindak sama. Misalkan tentang kedisiplinan, yang bajunya dikeluarkan. Guru A sama, menyuruh untuk dimasukkan, memberikan nasihat yang baik. Guru B juga sama, menyuruh dimasukkan. Tidak ada lagi guru yang membiarkan pelanggaran sekecil apapun terjadi di dalam sekolah. Yang kelima adalah membentuk ekosistem dan budaya belajar. Dan ini yang paling penting, bahwa budaya belajar itu memang harus terbentuk. Kita banyak menuntut anak-anak untuk meningkat literasi dan numerasinya.
Lalu bagaimana literasi dan numerasi guru itu sendiri? Kadang-kadang anak disuruh membaca tapi gurunya juga tidak membaca. Itu kan aneh gitu ya, menjadi kontradiksi. Maka dari itu keteladanan dan konsistensi adalah menjadi kunci. Guru bisa memberikan contoh terlebih dahulu, teladan terlebih dahulu, sehingga anak-anak bisa lebih mudah diarahkan dan dimotivasi. Dan terakhir bahwa Kombel ini bisa berdampak pada peningkatan kualitas dan hasil belajar peserta didik. Nah, kita masuk yang ke bagian kedua. Apa sih 3 ide besar dalam komunitas belajar? Yang pertama, fokusnya kata kuncinya adalah pada pembelajaran. Jadi apapun itu, maka fokus Kombel adalah untuk meningkatkan pembelajaran. Ya. Peningkatan kompetensi guru adalah sampingan atau pendampingnya. Tetap fokusnya adalah bagaimana meningkatkan pembelajaran peserta didik. 4 pertanyaan kunci dalam pembelajaran yaitu, apa sih tujuan pembelajaran yang ingin anak didik kita capai? Bagaimana cara kita memantau belajar? Bagaimana dukungan bagi yang tidak belajar? Atau mungkin ini remedial ya. Lalu bagaimana pengayaan bagi yang telah belajar? Nah inilah, dengan 4 pertanyaan ini, maka komunitas belajar ini bisa mengarahkan pada peningkatan kualitas. Yang kedua adalah membangun budaya kolaborasi dan tanggung jawab kolektif. Tantangan dalam pembelajaran itu berat, banyak, kemudian beragam, kompleks ya. Beras 50 kilo ditanggung sendiri berat, tapi kalau misalkan ditanggung bersama itu lebih enteng. Artinya, dengan kolaborasi, apapun permasalahan, apapun tantangannya akan bisa dijawab dengan solusi, akan bisa dijawab dengan lebih efektif dan efisien, lebih tepat sasaran. Yang ketiga adalah tentang hasil belajar peserta didik. Ujung-ujungnya adalah bagaimana karakter dari peserta didik meningkat, kompetensi dari peserta didik meningkat. Dengan 3 ide besar ini, pembelajaran, kolaborasi, dan hasil. Ini adalah 3 ide besar dalam komunitas belajar. Nah, lalu bagaimana siklus dari Kombel ini? Nah, secara namanya siklus itu pasti berulang, berputar ya, kembali lagi dari awal ke akhir lagi. Pertama adalah bagaimana dari refleksi awal. Apa kegiatan dari refleksi awal? Di sini adalah guru berdiskusi menganalisis data hasil belajar, bisa dari data raport, bisa dari data hasil diagnosis ya, asesmen diagnostik. Itu guru melakukan refleksi dan menentukan agenda, topik, tujuan, dan target. Jadi ini bagaimana sih data-data berupa angka, berupa hasil wawancara, berupa observasi itu bisa direfleksikan. Apa akar permasalahannya, apa yang muncul, apa kesamaannya, apa yang harus ditindaklanjutinya. Nah, dari refleksi awal ini tentu akan menentukan perencanaan. Yang tadi 4 pertanyaan ya, tentang tujuan, cara, dukungan, dan pengayaan. Dan dalam mengembangkan perencanaan ini, itu tidak harus digunakan dalam semua sesi. Jadi, mana kalau kita fokusnya ingin ke tujuan dulu, tujuan, ke cara gitu. Jadi, tidak semua harus dicapai dalam satu sesi. Bertahap saja, pelan-pelan, kemudian secara terstruktur ya, dan sistematis. Nah, setelah ada direncanakan, lalu bagaimana diimplementasikan? Misalkan di sini adalah mempraktikkan di kelas, memfasilitasi pembelajaran, dan melakukan asesmen formatif. Ada guru model dan observasi sesuai dengan kesepakatan. Jadi bagaimana ini melaksanakannya di kelas? Bagaimana ada inovasi-inovasi yang baru di dalam kelas. Dan ada guru yang menjadi model dan ada menjadi observer atau pengamatnya. Jadi ini adalah kunci dari Kombel itu sendiri. Dan setelah dilaksanakan, lalu ada evaluasi. Bagaimana setiap anggota melakukan refleksi mengenai hal yang efektif dan belum efektif untuk perbaikan, pemberian umpan balik, dan apresiasi capaian. Misalkan gini, ketika refleksi awal, ternyata misalkan dalam satu kelas itu ada 30, ternyata sebanyak 75% anak tidak mengetahui jumlah provinsi di Indonesia. Nah, kayak gitu. Kemudian guru-guru, dalam hal ini IPS ya, merencanakan mengapa anak-anak bisa tidak tahu jumlah provinsi, bahkan tidak tahu provinsi dan ibu kotanya. Bahkan mungkin Bapak Ibu guru dan saya sendiri juga belum hafal ya yang 38 provinsi kayak gitu. Nah, lalu merencanakan bagaimana sih cara tujuannya anak biar paham, tahu letaknya dari 38 provinsi. Caranya bagaimana? Harus menggunakan media apa? Nah, mungkin di sini ada menggunakan kemarin guru IPS ada yang membuat
banner ya, ukuran besar 3 kali 1 meter tentang peta provinsi dan ibu kotanya dari seluruh Indonesia. Kemudian ada juga barcode scanner, bisa melihat sumber bacaan dan videonya yang bisa dibahas. Nah, ini lalu diimplementasikan bagaimana ketika dipraktikkan di kelas, bagaimana sih pemanfaatan media tersebut. Dan guru lain ada yang mengamati tentang efektivitas dan efisiensi dari penggunaan media tersebut. Nah, lalu setelah diamati, dilaksanakan pembelajaran, kumpul lagi itu bagaimana, apakah efektif tidak penggunaan media. Dari 30 orang misalkan tadi asalnya 75% tidak tahu, berapa persen sekarang yang menjadi tahunya kayak gitu ya. Kemudian apa makna atau apa hal yang menjadi bermanfaat buat anak didik dari memahami 38 provinsi ini. Oh, mungkin nanti anak didik akan memahami bahwa Indonesia itu kaya, Indonesia itu beragam, Indonesia ini sangat um, kaya budaya, sehingga kita bisa saling menghormati, saling menghargai, menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, itu mungkin contoh dari siklus Kombel sebagai contoh ya, contoh umum saja. Selanjutnya, apa sih ketentuan Kombel itu? Apakah ngobrol-ngobrol biasa itu disebut Kombel? Apa di grup WhatsApp curhat-curhat bisa disebut Kombel? Ternyata Kombel itu ada ketentuan-ketentuannya. Yang pertama, terdiri dari para pendidik dalam satu sekolah. Nah, di sini kalau tujuannya dalam satu sekolah itu adalah ada 3 ya, Kombel dalam sekolah, antar sekolah, dan yang daring gitu ya. Yang sedang dibahas kita sekarang adalah Kombel di dalam sekolah, karena itu menjadi fokus pengembangan komunitas belajar, terutama untuk peningkatan pembelajaran peserta didik dan guru itu sendiri. Jadi kata kuncinya adalah dalam satu sekolah. Kemudian kedua, menyesuaikan dengan karakteristik dan kondisi sekolah. Kalau misalkan tinggal di Cipatujah ya, cuma di Sukahurip, daerah perbukitan, itu karakter dan kondisinya tidak bisa disamakan dengan Cipatujah yang ada di Ciheras misalkan, dekat pantai gitu. Jadi tentu itu berbeda, walaupun sama-sama Cipatujah. Dan bagaimana komunitas belajar ini bisa menyesuaikan karakteristik lingkungan, kondisi sekolah, dan kondisi peserta didiknya. Kemudian dapat dibuat klaster atau kelompok berdasarkan mapelnya. Jika ini lebih dari 10 guru ya, kalau satu guru kan ada satu Kombel. Nah, ini kalau lebih itu bisa dibuat kelompok-kelompok ya. Ada Kombel, komunitas, lalu di bawahnya ada kelompok-kelompok berdasarkan mapel. Mungkin grup yang IPA itu bergabung dengan grup IPA, atau misalkan tentang yang saintek ya dengan matematika. Yang sosial mungkin bergabung, ada IPS, ada PPKN, tergantung dari jumlah gurunya. Kemudian jumlah anggota dalam Kombel itu tidak lebih dari 10 orang karena untuk efektif dan efisiensinya. Dan yang kelima, dilaksanakan rutin seminggu sekali. Nah, ini yang menjadi PR besar bagi kita semua. Bagaimana Kombel ini rutin seminggu sekali dan 1 jam ya. Nah, kadang-kadang ada yang 2 minggu ya, ada yang 1 bulan. Kemudian pelaksanaan juga dalam 1 kali, nggak ada yang 1 jam, ada mungkin kurang dari 30 menit kayak gitu ya. Nah, jadi yang paling penting adalah rutin. Bagaimana seminggu sekali. Misalkan kita belum bisa 1 jam ya, 30 menit dulu, 30 menitnya daring kayak gitu. Nah, tetapi ini bagaimana rutin dilaksanakan. Ini bisa rutin kalau misalkan dibutuhkan oleh Bapak Ibu sendiri. Ada budaya belajar. Jadi kalau misalkan tidak dibutuhkan, hanya formalitas, hanya yang penting ada, itu 1 bulan sekali juga mungkin itu udah bagus ya. Nah, sedangkan tantangan di Kombel adalah seminggu sekali. Nah, kemudian disarankan tempat duduk itu dengan para pendidik yang sama, jadi biar ada komunikasi lebih mudah. Tinggal lihat ke belakang, lihat ke depan, atau ke samping kayak gitu ya. Dan dapat dikumpulkan lintas mapel atau pembelajaran 1 atau 2 bulan sekali bersama dengan kepala sekolah dalam forum yang lebih besar ya kayak gitu. Nah, lalu aktivitasnya ngapain aja di Kombel? Nah, ini ada 9 pilihan ya di Kombel. Pertama, bisa menyiapkan mereview modul ajar ya di kurikulum Merdeka kayak gitu. Ya, kalaupun sekarang ada direfleksi ya, dievaluasi tentang kurikulum Merdeka dengan kurikulum apa gitu ya. Tapi kita laksanakan saja yang sudah ada, yang sudah menjadi ketentuan. Ada kurikulum 2013 ya, mungkin di kelas 9, di kelas 8 kalau di Sukahurip. Lalu ada kurikulum Merdeka, dan nanti ada penyesuaian juga. Kemudian bisa mendiskusikan tentang rubrik penilaian, bisa berbagi masalah pembelajaran ya. Mungkin masalah di saya mah itu si anak teh kok nggak merhatiin, ngantuk terus ya. Tapi di mata pelajaran ini ternyata dia semangat kayak gitu. Mungkin itu ada beberapa permasalahan. Tapi misalnya ada di mata pelajaran A, anaknya tetap berisik tidak mau diam, di B tidak berisik tidak mau, oh berarti itu dia ada di anaknya kayak gitu. Nah, bagaimana ini berbagi masalah pembelajaran itu ada kesamaan, ada perbedaan, itu bisa dengan diskusi itu bisa clear ya, bisa lebih luas perspektifnya gitu.
Kemudian bisa bertukar penilaian hasil belajar. Oh, ini mah menggunakan kuisis. Oh, ini mah masih persil kertas. Oh, ini mah dengan praktek lisan ya. Oh, ini mah dengan melihat produk saja kayak gitu. Itu bermacam-macam karena sesuai dengan esensinya. Dan ini dengan cara bertukar penilaian ini bisa memperkaya hasanah guru. Jadi menilai tidak hanya tes tulis saja gitu. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan. Nah, ini yang agak jarang ya, mungkin oleh kepala sekolah aja saling mengobservasi pembelajaran. Nah, jadi tahunya dulu pas supervisi akademik atau napi observasi ya itu biasanya dari atasan ke guru. Nah, tetapi kalau sekarang sesama guru juga bisa saling mengobservasi. Kalau misalkan kombelnya jalan, kalau memang kombelnya menjadi kebutuhan bagi Bapak Ibu sendiri. Yang keenam adalah berbagi praktik baik. Pasti ada praktik-praktik baik, satu guru minimal satu semester punya satu. Jadi satu tahun itu ada dua. Bayangkan dua dikali jumlah tahun yang dialami oleh guru. Kalau gurunya mengajar 5 tahun udah ada 10 praktik baik minimal gitu ya, bahkan bisa lebih kayak gitu. Tapi kalau misalkan gurunya tidak melakukan praktik baik, mungkin dalam 5 tahun juga satu atau dua praktik baik udah bersyukur gitu ya ada gitu. Jadi bagaimana kebiasaan praktik baik ini dibagikan, praktik baik ini dievaluasi, direfleksi setiap tahun menjadi lebih baik lagi, menjadi terbaik kayak gitu ya. Kemudian ketujuh melakukan riset secara bersama-sama, penelitian ya, kemudian ada selebrasi keberhasilan. Mungkin ada pameran, kalau dulu ada gelar karya dan lain-lain. Mungkin guru juga bisa selebrasi keberhasilan kombel lewat memajang foto-foto, memajang hasil-hasil belajar siswa ya kayak gitu. Dan terakhir ada publikasi praktik baik dan lainnya. Sebenarnya banyak sekali aktivitas kombel yang menarik. Pada intinya, apakah kombel ini menjadi kebutuhan bagi Bapak Ibu guru? Nah, ini menjadi pertanyaan besar bagi kita semua ya, misteri kayak gitu. Yang bisa dipecahkan dengan aksi nyata. Nah, simulasinya contoh di sini adalah karakter, kompetensi, misalkan untuk meningkatkan manajemen kelas ya, untuk meningkatkan hasil belajar. Mana yang akan dipraktikkan oleh guru berdasarkan kebutuhannya ya, apakah peningkatan karakter siswa atau kompetensinya, atau ke manajemen kelas ya, atau mau meningkatkan hasil belajar. Menurut Idowo Kuyenikan ya, ada kekuatan besar ketika kelompok dengan minat yang sama berkumpul dan bekerja sama untuk tujuan yang sama. Ya, tindak lanjutnya dari materi ini bagaimana kita bisa membuat kelompok belajar atau komunitas belajar yang sama. Jadwalnya ya yang rutin, kemudian ada refleksi dan perencanaan dan implementasi dan evaluasi. Hampir simit dengan siklus ya kayak gitu. Jujur di SMPN 1 Atap 1 Cipatujah juga menjadi PR besar ya, bagaimana kombel ini menjadi sebuah kebutuhan, kombel ini menjadi sebuah yang menyenangkan ya untuk dilaksanakan. Semoga di semester depan kita bisa menjadi lebih baik lagi gitu. Oke, wah gitu saja mungkin ya untuk presentasi mengenai kombel. Saya ucapkan terima kasih banyak ya kepada Bapak Ibu semua, guru hebat terutama Bu Haji Yuyu ya yang sudah memberikan motivasi ya. Tetap semangat Bapak Ibu guru hebat, sehat selalu. Mari kita tingkatkan kombel dalam sekolah menjadi lebih bermanfaat, lebih bermakna, dan bisa memajukan kualitas pembelajaran. Selamat Hari Guru Nasional 2024. Hidup guru! Sekian untuk presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.